Kasus pemenggalan kepala aliran sesat di San Francisco. Pada tanggal 8 Februari tahun 1981, Leroy Carter Jr. tidur sebentar di Golden Gate Park, San Francisco, sebelum akhirnya ia diserang secara brutal. Setelah polisi tiba di TKP di hari selanjutnya, mereka mencatat bahwa kepala Carter telah terpenggal dan gak bisa ditemukan. Salah satu tanda yang tertinggal adalah ayam tanpa kepala, yang kepalanya disambungkan ke tubuh Carter melalui lehernya yang terputus. Secara cepat diketahui bahwa kasus ini perlu diselesaikan oleh ahli khusus. Polisi San Francisco menghubungi Opsir Sandy Galen yang juga ahli dalam pembunuhan ritualistik dan terkait satanisme. Menurut Galen, pembunuhan ini adalah bagian ritual gelap yang melibatkan Paloma Yombe, sihir gelap bentuk penyelewengan agama Santeria. Galen percaya bahwa siapapun yang melakukan tindak kriminal itu berniat untuk melakukan ritual dengan menggunakan otak, telinga serta hidung milik Carter. Ia juga memprediksi bahwa kepalanya akan kembali 42 hari setelah ritualnya berhasil. Ternyata benar, 42 hari kemudian setelah tindak kriminal tersebut, kepala korban ada di TKP. Meski begitu, terlepas dari tepatnya analisis Opsir itu, tetap saja gak bisa dilanjutkan ke hukum karena dianggap di luar nalar. Selain itu memang gak ada saksi mata kejadian. Pembunuhnya belum diketahui sampai sekarang dan kasusnya tetap gak terpecahkan. Kematian saudara kembar Pollock, yang seperti reinkarnasi. Hexham, Northumberland, Inggris. Kota yang indah dan tenang ini pernah dihebohkan oleh sebuah kasus yang bahkan masih menjadi misteri hingga saat ini. Dikenal dengan kasus The Pollock Twins, yang menceritakan mengenai kejadian reinkarnasi dua orang anak yang meninggal dunia karena kecelakaan tragis. John Pollock dan Florence Beard adalah sepasang kekasih yang bahagia dan dikaruniai dua orang putri bernama Joanna dan Jacqueline. Pada tanggal 5 Mei tahun 1957, Joanna yang berumur 11 tahun dan Jacqueline yang berumur 6 tahun pergi mengunjungi gereja Katolik di dekat rumah untuk melakukan kegiatan ibadah bersama teman mereka, Anthony Laden yang berumur 9 tahun. Terlahir dalam keluarga Katolik yang taat, tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang ia yakini. Sang istri menganggap John hanya asal bicara saja karena masih depresi dan larut dalam kesedihannya. Namun, perilaku John semakin hari semakin aneh. Ketika di gereja, ia sering naik ke atas mimbar dan berkata kepada pastor serta jamaat di sana bahwa suatu saat kedua putrinya akan terlahir kembali ke dunia, dan ia sangat yakin dapat membuktikan ucapannya. Untuk menyadarkan suaminya, mereka pun pergi ke dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan. Ternyata, hasil dari pemeriksaan tersebut mengatakan bahwa bayi yang ada di dalam perut Florence hanya ada 1 detak jantung. Itu berarti bukan anak kembar. Tanggal 4 Oktober tahun 1958, Florence akhirnya melahirkan dan apa yang dikatakan dokter sebelumnya ternyata salah. Di sana telah terlahir 2 anak perempuan kembar, yang juga berhasil membuat Florence dan dokter keheranan. John yang melihat hal itu tentu sangat senang, dan mengatakan bahwa Tuhan benar-benar baik karena telah mengembalikan anak mereka. Lalu kedua bayi kembar mereka diberi nama Gillian dan Jennifer. Keanehan mulai terjadi. Gillian sang kakak, ternyata memiliki tanda lahir samar di bagian alis kanannya. Tempat itu merupakan luka yang menyebabkan Joanna meninggal. Begitu juga dengan sang adik, Jennifer. Ia memiliki tanda lahir di bagian punggung, persis dengan posisi luka yang menewaskan Jacqueline. 3 tahun kemudian, kedua putri mereka Gillian dan Jennifer tiba-tiba meminta kepada kedua orang tua mereka untuk berlibur ke Hexham. Tentu saja John dan Florence terkejut mendengar hal ini, namun John menyetujuinya karena ia juga ingin mengenang kota yang dulu pernah mereka tinggali. Misteri pun semakin bertambah. Ketika menelusuri rumah lama John, mereka langsung mengenali mainan peninggalan Joanna dan Jacqueline. Saat itu, Gillian mengatakan bahwa boneka beruang bernama Teddy ini adalah miliknya dan boneka kelinci bernama Tommy ini adalah kepunyaan adiknya Jennifer. Padahal hari itu adalah pertama kalinya mereka melihat mainan tersebut, dan yang lebih mengejutkan John dan istrinya Florence adalah, mereka tahu nama-nama mainan tersebut. Hal aneh lainnya terjadi ketika mereka sedang belajar menulis. Gillian selalu menggunakan pensil di antara jari telunjuk dan ibu jarinya sedangkan jari lainnya terbuka, persis seperti Joanna. Sedangkan adiknya Jennifer selalu menggunakan gaya mengepal saat memegang pensil, persis seperti Jacqueline. Kemudian,
Suatu hari ketika Gillian sedang berada di depan sekolahnya, secara mengejutkan ia tiba-tiba berteriak karena melihat mobil yang melintas di seberang jalan. Ia berkata kepada Jennifer, "Awas. Mobil itu akan menabrak kita, dan membuat kita tewas." Kejadian tersebut disaksikan oleh semua teman-teman dan guru mereka. Tapi sayangnya mereka juga tidak bisa membuktikan bahwa John Pollock dan Florence Beer telah berbohong. Jadi mau tidak mau mereka harus percaya, bukan? Bagaimana dengan tanggapan kalian? Insiden Dyatlov Pass, kematian 9 siswa Rusia. Orang bilang setelah melakukan pendakian, seseorang akan turun jadi sosok yang lain. Tapi juga tidak jarang mereka yang sudah naik, akan turun dengan takdir yang lain. Banyaknya halangan saat melakukan pendakian adalah hal yang lumrah bagi para pecinta alam. Tragedi mengerikan pernah terjadi pada kelompok pendaki Dyatlov Pass, yang membuat dunia gempar. Insiden ini menyebabkan 9 pendaki tewas dengan misterius pada tanggal 2 Februari tahun 1959. Dari semua komunitas pendaki gunung, kelompok Dyatlov Pass dikenal paling berpengalaman dalam hal ekspedisi gunung. Karena kondisi cuaca sangat buruk, mereka kehilangan arah hingga berada di area puncak Kholat Syahel. Akibatnya, mereka terhenti dan mendirikan tenda di lereng gunung tersebut. Dari hasil pencarian, ditemukan kondisi tenda sudah rusak parah. Tak hanya sampai itu saja, tim pencarian mengikuti jejak kaki hingga ke tepi hutan. Mengejutkan, 2 mayat ditemukan dengan sisa-sisa pembakaran yang tertimbun salju. Anehnya, mereka tewas dalam kondisi berpakaian dalam tanpa mengenakan sepatu. Berikutnya, 3 mayat anggota Dyatlov Pass yang lain juga ditemukan dengan kondisi berbeda. Posisi mayat menunjukkan bahwa mereka hendak kembali ke tenda perkemahan. Setelah melakukan pencarian selama 2 bulan, 4 mayat yang lain baru ditemukan di area jurang. Menurut asumsi penyelidik sebelumnya, mereka tewas akibat serangan suku Mansi. Namun, dugaan ini disanggah oleh beberapa pakar lainnya. Berdasarkan hasil forensik yang disimpulkan, 6 anggota Dyatlov Pass tewas akibat hipotermia, sedangkan 3 jasad lainnya dinyatakan luka-luka. Ternyata dugaan akibat pengaruh radioaktif masih diyakini kebenarannya. Menurut laporan yang didapatkan dari seorang saksi mata, ia melihat bola aneh berwarna oranye datang menghampiri kelompok Dyatlov Pass. Bola tersebut mengambang, terbang ke arah puncak Kholat Syahel. Merasa terganggu dengan isu-isu yang ada tentang alien, UFO dan laporan semacamnya, akhirnya pemerintah menutup kasus ini. Karena itu, kasus Dyatlov Pass disebut juga kasus rahasia. Tidak ada yang tahu secara pasti apa penyebab kematian 9 pendaki ini. Insiden Dyatlov Pass hanya menyisakan spekulasi dan banyak teori untuk memecahkan misteri kematian mereka.